Perkenalkan, saya Ahmad Khairi, CGP 11 dari SD Negeri Sidomulyo, Kabupaten Lampung Barat. Di sini saya bersama Bu Deni Satriati. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Siang. Saya akan mencoba melakukan percakapan observasi dengan tujuan, Bu, kalau boleh saya sampaikan, nanti tujuan dilakukannya supervisi dan percakapan ini adalah untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran, Bu. Jadi nanti saya akan coba masuk ke kelas Ibu dan melakukan supervisi. Kemudian tujuan dari ini nanti supaya Ibu, tujuan kita melakukan percakapan ini nanti supaya Ibu lebih jelas, kemudian lebih siap dan percaya diri, Bu, sehingga nanti pada saat memberikan pembelajaran mendapatkan hasil yang terbaik dari murid. Cuman ini perlu saya sampaikan, Bu, ini percakapan ini dan kegiatan yang saya lakukan ini sebagai tugas saya sebagai CGP 11 untuk mencoba mengevaluasi kemudian mengembangkan apa yang sudah saya dapatkan selama saya melakukan pendidikan ini, Bu. Baik ya, Bu, ya, kita langsung saja, Bu, ya. Nah, kira-kira, Bu, ini untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tujuan, ya, Bu, ya. Kira-kira nanti apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu peserta didik itu sendiri akan mampu menyebutkan contoh daripada kelipatan persekutuan kecil di kelas, baik dalam secara umum maupun menjabarkan tentang contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, artinya tujuan pertamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal dari para murid, ya. Iya, betul. Untuk yang selanjutnya, Bu, area perkembangan yang mana yang kira-kira nanti ingin Ibu capai gitu? Dia area pengembangannya yaitu di aspek kognitifnya atau pengetahuan anak, aspek psikomotorik atau keterampilan anak, serta aspek afektif atau sikap anak saat melakukan kegiatan pembelajaran. Artinya ada 3 aspek pengembangan nanti yang ingin dicapai dan dikembangkan, iya, ya. Betul. Mulai dari pengetahuan, kemudian tadi ada keterampilan, sama yang terakhir tadi sikap anak-anak setelah pembelajaran, itu, ya. Iya. Yang ketiga ini, Bu Den, selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rencana pengembangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan atau terapkan nanti di dalam kelas, Bu. Strategi, kemudian metode apa yang akan Ibu gunakan, Bu? Nah, strategi yang persiapannya yaitu PBL atau Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk pemecahan masalah. Nah, itu kan makanya kita kelompok-kelompokin di dalam kelas, nanti kita kasih contoh-contoh seperti apa dan ada latihan-latihan tersendiri untuk anak-anak dikerjakan secara bersama-sama. Setelah itu model pembelajaran yaitu cooperative learning. Metodenya mengikuti pengamatan, bercerita, tanya jawab, diskusi, dan games. Media yang kita gunakan bisa proyektor itu, speaker, laptop, video pembelajaran, LKPD-nya juga ada beserta buku dari teks bacanya, ya, atau dari buku panduan paket atau tipnya. Iya, betul. Artinya semua persiapan atau pembelajaran itu mengalir apa adanya. Iya. Cuman tujuannya yaitu berbasis tadi PBL, artinya masalah anak itu nanti yang muncul apa. Iya. Kemudian kita akan sama-sama laksanakan di kelas. Iya. Tujuannya bagaimana dan hasilnya nanti bagaimana, begitu, iya, ya. Betul. Untuk selanjutnya, Bu, kira-kira Ibu ini akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, kira-kira mau Ibu lakukan kapan itu? Di hari Kamis besok, ya, untuk melakukan pembelajaran tentang kelipatan persekutuan kecil. Baik, Bu, mungkin sementara itu, Bu. Nanti untuk hal-hal selanjutnya akan saya informasikan pada saat supervisi, Bu. Dan saya mohon maaf izin nanti, ya, Bu, ya, pada saat Ibu mengajar saya melakukan catatan-catatan kecil sebagai bahan saya untuk mengetahui hasil supervisi saya dengan Ibu. Mungkin sementara itu, dan terima kasih ini sudah mengganggu waktunya. Terima kasih.
Ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Sehat. Sarapan nggak hari ini? Berarti kita siap untuk belajar. Bisa konsentrasi karena perut kita sudah terisi. Ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau minta satu orang untuk memimpin berdoa. Ya, boleh. Ayo Farhan, ayo ke depan ya. Boleh ke depan, biar teman-temannya bisa lihat. Ya. Baik teman-teman, sebelum melakukan pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, biar kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang berkenan untuk membantu Ibu di depan menjadi dirijen? Ayo, siapa? Coba tolong Naira, bisa ke depan sebentar jadi dirijen? Ya, ayo, ini sebentar ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku akan mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila satu negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, semangat kita untuk mengenal Pancasila. Baiklah, Ibu akan kasih sesuatu kepada kalian. Masih ingat kita yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, masih ingat lagunya? Masih. Gimana lagunya? Ada yang bisa memimpin? Ya, Alesa bisa? Ya, ke depannya. Bisa kita bersama-sama? Ya, 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap kritis. Ya, terima kasih buat Alesa. Silakan duduk. Ya. Sekarang belajar sebentar, Ibu akan mengabsen ya. Mengabsen kalian. Adian, Alesa, Ali, Amer, Anin, Dedea, Nurul, Farhan, Yusuf. Ya, ada Yusuf. Kemana Yusuf? Ada yang sakit. Yusuf sakit ya. Kita doakan semoga Yusuf segera sembuh. Ya, bisa bersama-sama dengan kita di sini belajar lagi ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin tahu
kalian itu mempunyai bakat dan minat belajarnya seperti apa. Nanti ini ibu akan bagikan ke kalian. Nah, kalian akan ibu kasih satu-satu dan kalian akan mengisi sesuai dengan hati kalian sendiri ya. Berarti tidak boleh mencontek dengan sebelah, tidak boleh, karena ini akan sesuai dengan bakat dan minat kalian. Tidak boleh mencontek sebelah karena tidak sama. Minat dengan DDA dengan Yura berbeda. Begitu juga dengan Septa dengan Wina itu berbeda. Makanya ibu akan bagikan. Nanti kalian tolong isi ya. Yang sudah boleh satu-satu, nggak boleh rebutan ke depan untuk dikumpulkan. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang KPK. Nah, di sini kita akan mengamati ya, menganalisis ya, mengenai hitungan bilangan kelipatan persekutuan beserta kelipatan persekutuan kecil. Ya, nanti kita akan mencoba melihat dari video itu, nanti kita amati. Nah, sudah sesuai belum? Setelahnya itu nanti kita akan latihan soal ya. Sekarang kita akan mengamati terlebih dahulu, nanti ibu tampilkan ya. Kalian mengamati contoh yang ada di video ini dan direkam ya. Maksud ibu direkam gimana? Kalian kalau memang perlu mencatat, kita mencatat apa-apa inti daripada yang pelajaran yang ada di video ini ya. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kemudian apa sih gunanya mencari KPK? Nah, kegunaan mencari KPK salah satunya nanti akan kita gunakan saat penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, materi ini akan mulai ada sejak kelas 4 SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan seterusnya. Cara pertama ini sangat mudah, bahkan yang tidak bisa pembagian bisa mencari KPK dengan cara ini. Contohnya, misalkan kita ingin mencari KPK 6 dan 8. Nah, caranya kita tuliskan 6, 8, kita cari kelipatannya. Kelipatan 6 mulai dari 6, kemudian 12, kemudian kita tambah 6 lagi 18, kita tambah 6 lagi 24, kita tambah 6 lagi 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 8 mulai dari 8, kita tambah 8 16, kita tambah 8 24, kita tambah 8 32, dan seterusnya. Kita lihat sudah adakah angka yang sama? Sudah ada ya? Nah, ini 24. Ini 24. Berarti KPK 6 dan 8 ini 24. Nah, sangat mudah bukan? Nah, cara mencari KPK ini biasanya digunakan untuk anak kelas 4 SD. Jadi yang kelas 5, kelas 6 harus tahu cara lainnya. Karena cara ini memang mudah, tapi dia punya kelemahan. Nanti untuk angka tertentu kita akan kesulitan mencari KPK-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua, misalkan kita ingin mencari KPK 9 dan 12. Nah, seperti tadi, kita bikin kelipatannya 9, 12. Kita tuliskan kelipatan 9 mulai dari 9 tambah 9 18 tambah 9 27 tambah 9 36 tambah 9 45, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang 12 lagi, kelipatan 12, kita mulai dari 12. 12 tambah 12 24, tambah 12 36, tambah 12 48, tambah 12 60, dan seterusnya. Oke, kita lihat sudah adakah angka yang sama? Sudah ada ya. Ini 36.
Berarti KPK 9 dan 12 yaitu 36. Gampang bukan? Oke, cara ini memang gampang, tetapi dia punya kelemahan. Kita nanti akan kesulitan mencari KPK untuk angka-angka tertentu. Jadi cara ini sebaiknya cukup dipakai saat kelas 4 SD. Untuk kelas 5, kelas 6, dan seterusnya, cara mencari KPK kita gunakan cara yang lain, yaitu cara kedua atau cara ketiga yang nanti akan kita bahas. Oke, nah sekarang kita lanjut ke cara kedua untuk mencari KPK. Cara kedua yaitu dengan faktorisasi prima. Cara faktorisasi prima atau saja menyebutnya dengan cara pohon faktor. Itu sebutan saja, yang penting kita tahu bagaimana prinsipnya. Oke, misalkan kita ingin mencari KPK tadi angka 6 dan 8, kemudian 9 dan 12. Kita pakai contoh yang sama. Nah, untuk mencari KPK 6 dan 8, kita bikin pohon faktor 6 dan juga pohon faktor 8. Pohon faktor 6 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, atau kita tuliskan bilangan prima ya. Kita tuliskan bilangan prima mulai dari yang terkecil, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kita mulai bagi dengan bilangan prima terkecil. 6 kita bagi dengan 2, kita peroleh 3. Nah, ini sudah ketemu bilangan prima hasil baginya. Kalau hasil baginya sudah ketemu bilangan prima, maka pembagian kita stop, atau membuat pohon faktornya kita stop. Nah, kita lingkari ini. Oke, sama dengan 6 itu sama dengan 2 kali 3. Kemudian kita bikin pohon faktor 8. 8 kita bagi bilangan prima terkecil, itu bagi 2, kita boleh 4. 4 masih bisa bagi 2 ya. 4 bagi 2 kita boleh 2. Jadi kita lingkari ya ini. Ini sudah ketemu bilangan prima ya. Kalau sudah ketemu bilangan prima, kita lingkari. Nah, kemudian 8 itu sama dengan ini 2 ada 3 buah, berarti 2 pangkat 3. Nah, bisa ya. Nah, bagaimana cara mencari KPK-nya? Berarti KPK 6 dan 8 itu kita tuliskan sini. 6 sama dengan 2 kali 3, 8 sama dengan 2 pangkat 3. Berapa KPK-nya? Nah, KPK sama dengan, kita lihat yang bilangan dasarnya sama. Ini ada 2, di sini ada 2. Di atas ini 2 pangkat 1, ya ini 2 pangkat 3. Kita ambil yang pangkatnya paling besar, berarti kita ambil 2 pangkat 3. Kemudian yang lainnya kita kalikan, ada 3 di atas, di bawah tidak ada 3. Kalau tidak ada, kita ambil saja langsung di 3 kita pindahkan. Berarti KPK-nya yaitu 2 pangkat 3 ini 2 kali 2 kali 2 dikali 3. Berarti kita boleh KPK 6 dan 8 yaitu 2 kali 2 4 kali 2 8 dikali 3 24. Kita boleh KPK-nya 24. Sama ya, di sini juga 24. Gampang ya? Penjelasan materi KPK. Tadi ada faktorisasi prima dan juga ada tentang mencari KPK dengan kelipatan. Nah, Ibu akan menggunakan ini ya. Ada caranya lagi, biar lebih mudah lagi dengan cara papan multifungsi ini. Misal, kita akan mencari kelipatan persekutuan terkecil daripada 2 dan 4. Misal ya. Nah, Ibu gunakan untuk mencari yang kelipatan 2 ya. Kita akan menggunakan yang berwarna hitam. Ingat ya, yang berwarna hitam. Ya, Ibu kasih di sini 2. Setelahnya
lagi? Udah itu? 16. Setelah itu? Nah, sudah ketahuan belum ini yang mana kelipatan 2 tadi? Sudah. Baiklah, coba Ibu tulis di sini ya. Kalian bantu Ibu menyebutkan kelipatan 2. Berapa aja sambil dilihat katanya? 2. Karena kita tadi mau mencari KPK-nya, maka bilangan 4 kita juga kasih di sini. Ya, kita akan gunakan yang berwarna kuning untuk mempermudah kalian dalam pembelajaran. Karena sebenarnya itu kelipatan itu adalah menghitung berlipat dengan bilangan itu sendiri. Nah, berarti kita kalau mencari kelipatan 4, kita mulai dengan angka berapa dulu? Nah, berarti itu kasih di mana? Di sini ya? Nah, ini kelipatan 4 ya. Setelah itu berapa lagi? Setelah itu berapa lagi? 12. Ada berapa aja kelipatan 4? Ada 4 terus? Sebenarnya masih banyak, tetapi kita cukupkan dulu dengan sampai angka 10. Nah, kita lihat yang warna kuning ini yang di sini, yang kuningnya dengan hitam ada yang sama, di angka berapa aja? 4 terus? Habis? Habis? 20 ada? Habis? Berarti ini boleh Ibu kasih ini kelipatan persekutuannya atau yang bersama ya. Nah, bersekutu bersama-sama di kedua bilangan itu. Bilangan yang ada bersama-sama di kedua bilangan itu ya. Ini adalah kelipatan persekutuan. Setelah itu kita akan mencari KPK dari 2 dan ke 4. Nah, sekarang Ibu tanya tadi KPK itu apa? Berarti dari yang bersekutu ini kita ambil yang paling kecil. Nah, dari 4, 8, 12, 16, dan 20 ini yang terkecil yang mana? Nah, kita tulis di sini kan? Sudah selesai ya. Ini dapat KPK 2 dan 4 adalah 4. Nah, sudah paham belum? Nah, Ibu kasih kesempatan buat bertanya. Jika ada yang mau bertanya, boleh silakan acungkan tangan. Oh ya, boleh Naila, mau bertanya apa? Bagaimana cara menentukan KPK-nya, Bu? Menentukan KPK-nya, kita harus mencari nilai yang terkecil daripada persekutuan 2 bilangan. KPK 6 dan 4. Kita hitung bersama-sama ya dengan kelipatan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setelah 12, 18. Seberapa tadi kelipatan 6? 6.
kelipatan persekutuan. Sekarang kita lihat yang bersama ya. Nah, dari situ yang bersama yang mana? Dari 6 ke 12. Oh iya ada ya. Tulis dulu 6 dan 4. Ada? 4 juga. Oke, ada berapa lagi? 6. Habis? Nah, Naila perhatikan yang ini dari ketiga bilangan ini ada 12, 24, 36. Mana dari ketiga ini yang terkecil? 12. Nah ini berarti yang dinamakan KPK-nya. Jadi KPK-nya 12. Nah, seperti ini ya, sudah jelas? Sudah jelas ya, ini untuk menentukan KPK-nya. Nah, sekarang karena Ibu sudah menjelaskan, kita akan berkelompok ya. Ini Ibu akan bagikan secara berkelompok. Ini dilihat yang di depan aja ya, yang kalian isi yang bagian depan. Ya. Di sini kalian sudah memegang KKPD dari Ibu beserta taman multifungsi. Coba ikutin sebentar ya. Nah, sama seperti yang kita mengerjakannya tadi ya. Nih, untuk kelompoknya Naila, coba perhatikan, ditulis dulu di selembaran yang putih boleh. Nomor 1, kita akan menentukan kelipatan persekutuan dua bilangan dari 2 dan 4 ya. Menentukan kelipatan persekutuan 2 dan 4 ya. Nah, Ibu contohkan sebentar ya. Misal 2 dan 4 tadi kita taruh di sini 2 ya, taruh di sini juga boleh ya. Ini udah Ibu buat, ada rancangannya ya. Sehingga kalian tinggal menyelipkan antara yang kuning dengan yang hitam ya. Iya. Coba, nah, buat ya. Bisa ya? Nah, iya. Yang ini? Teman-teman, kita lihat dari kelompoknya Abian mau mempresentasikan hasil diskusi mereka ya tentang mencari kelipatan persekutuan, setelah itu kelipatan kecil mengenai bilangan yang mereka punya. Gimana? Kita akan mencari 4 dan 8. Gimana caranya, Mbak? Coba. Dimulai dengan 4 dulu. Oke, berarti ini di angka 4. Setelah itu berapa lagi? 8. Nah, dari kelipatan 4 setelah memakai ini dapatnya berapa aja, Nay? Ada kelipatan 4 itu 4. Sudah itu? 8. Sudah itu? 12. Sudah itu? 16. Sudah itu? 20. Oke. Kalau kelipatan 8 berapa aja? 8. Terus? 16. Terus? 24.
Iya. Yang bersekutu kira-kira dari 4 dan 8 yang mana? Yang sama. 8. Ada lagi? Ada berapa lagi? 16. Nah, cara menentukan KPK-nya gimana? 16 tadi. Yang kecil gitu ya. Oh iya. Yang kecil yang angka berapa? Angka 8. Jadi ingat ya teman-teman, ini hasil presentasi daripada kelompok Naila. Ya boleh ini. Nah, sudah menghasilkan dan sudah paham dia mengenai cari kelipatan dan KPK. Kasih tepuk tangan. Nah sekarang karena menurut ibu kalian sudah paham dengan presentasi teman-temannya ya, kita lihat dulu apakah dengan pemahaman ibu tadi kita bisa mengerjakan secara sendiri-sendiri. Nah ibu akan bagikan ya. Selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, nanti ibu ambil di tiap kelompoknya. Kumpulkan aja di tiap kelompok ya. Nanti ibu ambil ya. Tapi pintar ya. Nah, dari pembelajaran ini ya, kita sudah bisa menghitung KPK. Itu juga bisa menuliskan kelipatan kebutuhan daripada 2 bilangan. Jadi apa ini akan berguna dalam kita kehidupan sehari-hari. Artinya apa kelipatan persekutuan tadi? KPK. Kalau yang bersekutu berarti kita bilangan yang sama, kata Hafizah ya. Itu benar sekali. Bilangan yang sama di antara 2 bilangan. Ya. Jadi jangan pusing. Oh matematika ini pusing, mau mencari kelipatan harus hafal perkalian. Kita bisa menggunakan kata multiplikasi untuk mempermudah pembelajaran kita. Ya. Gimana motivasinya hari ini? Untuk belajar lebih giat. Karena matematika itu sangat mudah, bukan sulit. Ya, sangat mudah bukan sulit. Ya, terakhir ada lagi yang mau bertanya tidak? Tidak. Ya, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, Ibu minta gantianlah ya. Bolehlah, Naila kita pimpin doanya untuk terakhir. Ya, sebelum pulang kita tutup dengan doa dipimpin sama Naila. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Kita harus selalu semangat. Sebelum kita akhiri, boleh kasih ibu tepuk semangat dulu boleh? Boleh. 1, 2, 3, tepuk semangat. Terima kasih ibu akhiri hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman yang ingin masuk. Ya, boleh Kakak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kami saya Ahmad Zuri dari DN CGPN telah melakukan pra observasi, kemudian observasi ulang, dan hari ini saya bersama Ibu Deni Sartiati akan melaksanakan pasca observasi. Jadi bagaimana kabarnya Bu Den? Alhamdulillah baik Pak. Bisa langsung kita mulai ya Bu Den? Oh iya silakan. Jadi Den, setelah kemarin kita melaksanakan ini kita akan coba mengevaluasi kemarin jalannya observasi. Jadi Bu Den, kira-kira gimana Bu Den terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang kemarin sudah berlangsung? Alhamdulillah kegiatan yang sudah pembelajaran itu lancar, namun sedikit tegang. Seperti itu. Walaupun tegang, kemudian akhirnya bisa terselesaikan, kemudian ada prospek dan ada harapan baik. Iya betul. Bisa diceritakan kembali Bu, hasil pengembangan yang kemarin Ibu lakukan di dalam kelas dan kemudian apa langkah-langkah dan tahapan yang sudah lakukan kemarin? Iya, untuk tahapannya saya membuat perangkat pembelajaran dan mempersiapkan media pembelajaran. Area pengembangan yang saya lakukan yaitu aspek kognitifnya untuk pengetahuan anak peserta didik itu menanggapi atau memberi jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam video pembelajaran, dan juga mereka mengerjakan LKPD yang saya bagikan. Aspek psikomotorik atau keterampilan anak itu bagaimana cara siswa menyajikan laporan dari hasil diskusinya. Nah, nanti anak-anak itu maju ke depan setelah diskusi, mereka presentasi ke depan hasil daripada diskusi bersama teman-temannya. Aspek afektif atau sikap anak itu terlihat saat pembelajaran berlangsung, terutama saat kegiatan diskusi kelompok. Nah, itu sangat efektif sekali, mereka bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan komunikatif yang sangat baik. Artinya dari 3 aspek yang kemarin sudah dipaparkan dan sudah dipraktekkan, artinya ketiga aspek itu sudah berjalan dengan sangat baik dan hasilnya bisa terlihat saat pembelajaran di kelas ya Bu ya? Iya betul sekali. Kemudian menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau masih akan ada perubahan atau akan ada perbaikan? Mungkin bagaimana Bu itu tanggapannya? Iya, menurut saya sudah berjalan dengan baik, walaupun ya namanya pembelajaran tidak ada yang sempurna, masih ada beberapa hal kekurangan di sini yang akan kita terus perbaiki untuk ke depan. Baik, jadi artinya walaupun rencana sudah kita lakukan, kemudian perencanaan matang mulai dari persiapan, kemudian alat-alat yang perlu, metode itu sudah kita siapkan, artinya masih tetap ada ranah yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan. Betul. Kemudian menurut Ibu dari kendala yang dihadapi dalam aktivitas pembelajaran dalam kelas Ibu, masalah yang paling sering jumpai dan kendala terbesar di dalam kelas itu mungkin ini kekurangannya banyak sekali dihadapi oleh guru-guru yang lain ya, seperti dalam diskusi kelompok itu ada anak yang diam saja, ada anak yang aktif. Nah seperti itu menjadi kekurangan. Bagaimana cara kita ke depannya agar pas diskusi anak-anak semua itu bisa terlibat di dalam kelompok tersebut, jadi tidak ada yang merasa rendah dan tidak ada juga yang merasa tinggi. Nah seperti itu ya Pak ya. Artinya karena siswa ini heterogen Bu ya. Iya betul. Berbeda-beda kemampuan dan latar belakang mungkin, jadi harus kita yang tidak pintar bagaimana caranya membagi, kemudian mengatur, kemudian menentukan apa yang terbaik untuk siswa-siswa yang berbeda-beda. Iya betul, aktif pasifnya itu masih harus kita perbaiki. Kemudian mengapa hal itu bisa terjadi dan bisa tidak terlibat aktif dalam kegiatan kelompok? Kira-kira kalau
detailnya tadi Ya mungkin karena jumlah siswa di dalam kelas tersebut apa yang banyak sekali, jadi suasana kurang kondusif dan anak-anak tersebut kurang tertarik dengan topik pembelajaran yang sedang berlangsung. Seperti itu ya Pak ya. Jadi hambatannya seperti itu. mungkin salah satu faktor yang terbesar memang Jumlah siswa terlalu banyak. jadi salah satu penyebab kurang kondusif itu ya. Iya. Kadang-kadang kita ngarahin ke anak yang satu, Yang yang paling ujung mungkin ribut gitu. Betul sekali. Nah dari hal itu Bu, kira-kira rencana ke depan untuk mengatasi hal itu punya trik dan metode yang lain? Iya, rencana yang saya lakukan ke depan adalah mengkondisikan kelas sehingga anak merasa nyaman dan menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda, atau mungkin yang bisa menarik perhatian siswa melalui media-media gambar ya, yang bisa menarik perhatian siswa. Media gambar itu kan kita bisa mengasih anak dengan media gambar, mereka akan lebih tertarik dengan warna-warna mungkin seperti itu ya Pak ya. Kreativitas Iya. dan inovatif. Betul. Kemudian untuk melaksanakan perubahan terkait rencana yang sudah Ibu paparkan, kira Ibu akan melaksanakan perubahan itu Mungkin di minggu depan saat pembelajaran matematika di kelas 5 dan sebelum pembelajaran itu berlangsung, saya akan mempersiapkan perangkat dan media ajarnya yang mendukung kegiatan pembelajaran tersebut agar menjadi lebih baik. nanti saya boleh ya Bu ya ikut lagi ke kelas kalau mungkin nanti saya pengen tahu kombinasi dan perubahannya ya Bu ya. Iya, boleh Kita setelah nanti saya ke sana atau kita kan punya rencana untuk mengatasi masalah tersebut Bu. Kita teman-teman atau siapa yang mau Ibu ajak untuk melakukan perubahan. Nah, akan saya ajak atau berdiskusi dengan teman guru yang lain ya, untuk saling berbagi cara mengatasi permasalahan yang dimana siswa bisa terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Saya akan berusaha diskusi dengan teman sejauh itu dari saran dia seperti apa, mungkin masukan dari dia seperti apa, masukan dari saya seperti apa, dan nanti itu kita akan kendalikan di dalam pembelajaran. Artinya kolaborasi antara kita sesama guru dan teman-teman yang lain. Iya, Bagaimana pengalaman beliau, bagaimana pengalaman teman-teman yang lain mengatasi permasalahan yang ada di kelas. Baik Bu, kira-kira kita akan bertemu lagi minggu depan nantinya Bu ya, untuk mengatasi atau mengevaluasi perkembangan dan rencana itu. Apakah ada hal lain yang ingin kita diskusikan atau kita berbincang lagi Bu untuk pasca evaluasi kelas? Saya rasa cukup ya Pak, kalau untuk saat ini mungkin kita Nah itu dan terima kasih, ini sudah mau saya repotkan, sudah mau membantu apa yang menjadi tugas dan itu apa yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Dan mungkin cukup sampai di sini. Nanti kalaupun ada hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan apa yang harus saya lakukan, dan kalaupun dan butuh bantuan saya, nanti saya mungkin itu Bu Den yang saya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.